Sahabat penuh misteri. Anton terduduk lesu di kursi rumahnya. Wajahnya yang sudah masam tak mampu lagi mengungut gairah senyuman yang seperti biasanya dilakukan di sore itu. Sambil merebahkan tubuhnya di kursi yang memang biasanya dia tidurkan untuk melepas lelah. Dengan menghela napas panjang dan kepala beralaskan kedua tangannya yang ditekuk tersebut menjadikan khayal terbang mendekat. Anton semar-semar melihat temannya Dika tengah menyapa dari jarak jauh. Lambaian tangan Dika terasa begitu dekat, sehingga Anton pun bergegas menghampiri Dika yang sudah menantinya di pintu gerbang rumahnya. "Tumben lo datang ke sini, Dik," ucap Anton sambil mencoba meraih sendal di balik pintu. Anton menyapa Dika dengan gayanya yang khas. "Kemana aja sih lo? Jarang main ke tempat gue, Dik. Emang segitu sibuknya ya? Sampai-sampai ngelupain temen?" tanya Anton. "Ah, biasa aja, Ton. Gue adalah lagi sering banyak tugas di kantor. Jadi maklumlah jarang kumpul-kumpul lagi sama teman-teman, hehe," balas Dika. "Ayo ke dalam duduk, Dik. Udah mau maghrib tahu, ntar kalau lama-lama di luar bisa kesambet setan loh, hehe," canda Anton. "Biarin aja, kan gue setannya, haha," tawa Dika menyerah. "Ah, bisa aja lo, Dik. Masa ada setan seganteng lo lewat rumah gue? Ntar bakalan cewek-cewek sini pada menjerit, lihat lo narsis," limbah Anton. Kedua sahabat yang sudah lama jarang tegur sapa itu pun akhirnya masuk ke dalam rumah. "Duduk dulu ya, gue mau ambil air minum buat lo. Gue tahu lo udah jalan 10 kilometer kan, hehe. Pasti betisnya pada pegel-pegel nih," ucap Anton. "Thanks bro, gak usah repot-repot, kalau ada keluarin aja semua yang ada di dalam lemari es loh, hihi." Dika mencoba bergurau. "Boleh, ntar gue keluarin semua isi kulkas gue. Tapi lo harus habisin ya, sanggup gak?" canda Anton sambil meninggalkan Dika ke dapur. Saat Anton sibuk mengambil botol air di dalam kulkas, terdengar suara jelas di dalam kamar mandi, seperti suara orang yang sedang menuangkan air ke dalam ember. Anton mencoba menutup pintu kulkas tersebut dan menghampiri pintu kamar mandi. "Setahu gue nyokap sama bokap lagi kondangan jauh dan gak mungkin jam segini udah pulang," umau Anton sambil berpikir siapa kira-kira orang yang ada di dalam kamar mandi. Sambil mendekat dengan pasti dan mencoba untuk mengetuk pintu kamar mandi dengan tersebut. Namun baru saja akan mendaratkan tangannya ke pintu, mendadak Dika menyapanya dari belakang. "Ada apa sih, Ton?" celetuk Dika. Anton kaget bukan kepalang. "Ah, kamu Dik, bikin gue jantungan aja," imbuhnya. "Lagian ngapain ke kamar mandi mengendap-endap gitu, udah kayak maling aja," bilang Dika. "Gak tahu nih, kayaknya ada orang di dalam kamar mandi," terang Anton. "Ah, biasa aja lo, Ton. Gue aja dari tadi gak dengar apa-apa, Ton," dibalas Dika. Anton lalu membuka pintu kamar mandi dan dilihat sekeliling kamar mandi tersebut, namun sepertinya tidak ada apa-apa. "Tuh kan bener gak ada siapa-siapa," kata Dika sambil mengajak Anton ke ruang tamu. Gue ambil air minum dulu, Dik. Lo tunggu di ruang tamu ya," ujar Anton. Anton tak habis pikir, namun masih teriang di telinganya suara gerucuk air yang dituangkan dari sebuah gayung ke dalam ember. Dari kamar mandi terdengar jelas. "Ah, mungkin hayalan aku saja kali ya," ujar Anton sambil membawa botol air yang dingin dari dalam kulkasnya. "Dik, lo di mana? Ini air minum sama kue kesukaan lo," kata Anton sambil mencari-cari Dika. Anton mencoba untuk keluar dari rumah. "Kemana tuh anak? Udah gak ada," gumam Anton sambil mencoba membalik badan. "Dor, hehe, kaget ya?" Dika mencoba mengejutkan Anton. "Duh, lo tadi kemana sih? Gue cariin gak ada. Kayak setan aja lo, ngilang terus," bilang Anton sambil menghela napasnya.
Gue ada kok duduk di ruang tamu, lo aja yang gak lihat, makanya jangan banyak menghayal, hehe, cetuk Dika. Akhirnya kedua sahabat karib itu pun kembali ke dalam rumah. Di ruang tamu, Anton dan Dika berbincang-bincang seputar kehidupan pribadi dan saling curhat. Maklum, mereka sejak sekolah dasar sudah saling mengenal satu sama lainnya. Tanpa terasa, waktu terus berlalu. Malam semakin larut. Kedua sahabat itu pun masih saling bercerita. Sesekali mereka bermain PlayStation sampai puas dan nonton film action dengan menggunakan DVD player. Meja ruang tamu berantakan, tapi mereka tak menghiraukan. Suara televisi terdengar jelas saat sedang ditayangkan konser dangdut dari televisi swasta. Malam itu Anton sudah sangat mengantuk sekali. Dik, lo nginep di rumah gue aja ya. Kebetulan nyokap dan bokap gue pulangnya besok siang. Malum kondangannya jauh banget, ujar Anton sambil memegang bahu Dika. Sekalian nemenin lo ya. Enak banget dong gue jadi satpam, canda Dika. Ya itulah cita-cita lo dari kecil, mau jadi satpam, haha. Balas Anton. Sial, kata Dika sambil lalu ke kamar mandi. Saat Dika di kamar mandi, Anton segera meraih remote kontrol TV-nya dan memutar gelombang channel lain. Kebetulan saat itu ada breaking news di TV. Selamat malam pemirsa, berita kecelakaan hari ini telah terjadi. Kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan truk bermuatan pasir. Pengendara sepeda motor masuk ke bawah truk dan terlindas lalu tewas seketika. Setelah diidentifikasi bahwa pengendara itu bernama Fed. Suara TV yang dimatikan oleh Dika. Yah, kok dimatiin sih, Dik? Gue penasaran sama pengendara motor tadi, siapa tahu orang sini yang jadi korban, tegur Anton dengan sedikit kecewa. Gue paling takut kalau lihat berita kecelakaan, mendingan berita yang lain aja, Ton. Beneran nih, gue fobia tahu, ucap Dika berasalan. Baru segitu aja udah takut, payah lo cibir Anton. Ya gitu deh, Ton. Kan lo tahu sendiri, gue dari sejak kecil paling takut kalau lihat atau dengar cerita film-film tentang setan, hehe, kata Dika lagi. Udara di luar malam itu sangat dingin. Lolongan anjing dari kejauhan terus menyalak dan suara burung hantu terus membahana. Anton dan Dika sudah mau tidur. Mereka berdua bergegas ke kamar tidur. Dik, ini tahu gak ini malam apa? Bisik Anton. Gak tahu, gue jarang lihat kalender sih, ujar Dika. Ini kan hari Kamis alias malam Jumat, gertak Anton. Hah? Malam Jumat? Kliwon dong, kata Dika sambil ketakutan. Tenang aja Dik, lo gak usah takut, kan gue udah biasa lihat setan, canda Anton. Setan apaan? Tanya Dika. Setan gentayangan kayak lo, tawa Anton. Sial. Emangnya gue mirip setan apa? Kata Dika sambil menepuk punggungnya Anton. Udah berisik lo pede, gimana kalau kita tidur aja, celetuk Anton. Tapi jangan nakutin gue ya Ton, kan lo orangnya suka iseng. Masih inget aja lo, gue malah udah lupa, udah lama banget. Tahu tuh, balas Anton. Ya udah mana selimut lo Ton, gue udah agak tahan nih, badan gue udah kedinginan, ucap Dika sambil menggigil. Nih selimut tuh yang warna putih, gue yang warna hitam aja, kata Anton sambil melemparkan selimut dari balik lemarinya ke wajah Dika. Sambil merebahkan tubuh mereka di atas tempat tidur, tidak lantas membuat kedua sahabat itu tertidur. Masih ada perbincangan di antara keduanya. Ton, kita sahabatan udah lama banget ya, nggak terasa udah lebih dari 23 tahun. Lo emang sahabat gue yang masih gue kenal sangat baik. Dulu si Wawan dan Fatur juga sahabat kita, tapi sayangnya mereka sudah pergi jauh entah kemana, cerita Dika. Ya itulah gue, selain ganteng gue juga ramah dan baik hati, hehe, ucap Anton agak sedikit narsis. Ton, kalau nanti suatu saat gue mati, apa lo mau nemenin gue? Tanya Dika perlahan. Lo ngepong apaan sih Dik? Udah kayak orang mau mati aja. Nggak boleh ngomong kayak gitu, ujar Anton sambil memegang kepala Dika. Udah jawab aja Ton, tanya Dika lagi. Ya kalau lo mati gue pasti seneng dong, haha.
Kan jadi cowok terganteng, posisinya jadi gue yang pegang, canda Anton. Dika terdiam, tangannya meraih selimut dan menutup wajahnya. Duh, gitu aja marah nih, kata Anton sambil membelakangi Dika. Beberapa saat mereka terdiam. Anton yang saat itu sudah sangat mengantuk mencoba memejamkan mata. Namun sepertinya tidak bisa. Dipandanginya tubuh Dika yang berselimutkan kain putih membelakanginya. Dik, lo udah tidur ya? Anton mencoba menggoyangkan tubuh Dika. Dik, beneran udah tidur nih anak dasar pelor, sekali nempel langsung molor. Seloroh Anton. Sayup-sayup terdengar suara televisi yang masih menyala di ruang tamu. Anton bergegas bangun dan kembali ke ruang tamu. Perasaan tadi gue udah matiin TV kok bisa nyala lagi ya? Gubam Anton masih penasaran. Ketika sampai di ruang tamu, Anton segera mencari remote TV dan berusaha mematikan TV tersebut. Kok dimatiin, Ton? Gue masih nonton tahu. Tiba-tiba Dika sudah ada di ruang tamu terduduk sambil memegang kaleng berisi kue. Anton tergidik kaget. Loh, kan tadi lo di kamar sama gue udah tidur. Kok udah ada di sini? Anton penuh keheranan. Anton, gue tuh dari tadi di sini nonton TV. Kebetulan gue suka banget sama acara film acting dari Trans TV, ucap Dika. Jangan bercanda loh, Dik. Bikin gue jadi bingung aja. Anton masih terheran-heran. Hehe. Sebenarnya gue tadi belum tidur waktu lo ke ruang tamu. Gue ngikutin lo dari belakang. Emang nggak berasa ya? Timbal Dika. Duh, bikin jantung gue deg-degan aja loh, Dik. Hentak Anton. Sorry bro, bikin lo jadi ketakutan, tapi gue gak mirip setan kan, hihi. Gurau Dika, gelap. Ya sudah, setel aja berita, biasanya jam segini ada berita malam deh. Tuh kan udah jam 1 dini hari. Hardik Anton sambil memegang remote kontrol TV dan mencoba channel berita. Sementara Anton duduk di bawah sofa, Dika duduk di atas sofa, mereka kembali bercanda. Saat mereka berbincang, Anton kembali terpaku dengan sebuah berita kecelakaan. Lah, inilah berita yang tadi sore kebetulan gue tadi belum rampung lihat gara-gara lo matiin, Dik, ucap Anton sambil memegang erat remote kontrol TV-nya. Dari dalam TV terdengar berita selamat malam pemirsa, berita kecelakaan hari ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan truk bermuatan pasir. Pengendara sepeda motor masuk ke bawah truk dan terlindas lalu tewas seketika. Setelah diidentifikasi bahwa pengendara itu bernama Andika yang beralamat di Jalan Tawes 4 Bekasi, suara TV membahana. Kok namanya Andika? Pas banget sama nama lo, Dik, tanya Anton kepada Dika. Dika, kemana lo? Anton menoleh, tapi Dika sudah tak ada. Kemana nih anak? Cepet banget ngilangnya, gumam Anton. Bergegas Anton ke kamar dan mendapatkan Dika tertidur pulas. Woi, enak bener ninggalin gue di ruang tamu. Hardik Anton kepala Dika. Dika tak bergeming sedikit pun. Anton mencoba membangunkan Dika, namun Dika tetap saja terdiam. Saat Anton hendak membuka selimut, Dika tiba-tiba, Ton, aku mulai kedinginan nih, ucap lirik terdengar dari mulut Dika. Dingin apaan, kan AC-nya udah gue matiin, balas Anton. Dingin banget tahu, mana kepala gue berdarah nih, sakit banget. Lirik Dika kembali sambil menangis. Lo kenapa sih, Dik? Tanya Anton. Kepala gue berdarah, Ton. Sakit banget rasanya mau pecah. Imbuh Dika sambil terus menutupi kepalanya dengan selimut. Tadi perasaan lo gak kenapa-napa, ucap Anton lagi. Iya Ton, gue emang gak kenapa-napa, tapi kepala gue perih banget, kata Dika. Coba gue lihat kepala lo, sebenarnya sakit apa sih? Anton keheranan. Saat Anton akan membuka selimut yang menutupi wajah Dika, tiba-tiba listrik padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Duh, pakai acara listrik mati lagi, kacau deh, teriak Anton sambil mencoba keluar dari kamarnya untuk mencari korek api. Ketika Anton mencari korek api, mendadak seperti Anton menabrak sesuatu. Duh, siapa sih nih? Teriak Anton. Gue yang lo tabrak, Ton, jawab Dika. Lo cepet banget keluarnya, Dik. Gue jadi heran, ketus Anton.
kepala gue sakit Ton, darahnya terus-terusan keluar nih, ratap Dika mengiba. Ya udah bentar, gue mau ambil korek api di dapur, lo tunggu aja di sini, kata Anton lagi. Sekembalinya dari dapur dan mendapatkan korek api beserta lilin, Anton lalu menyalakan di ruang tamu. Ton, kenapa gue makin sakit dan perih nih? Lo bisa tolongin gue gak? Ucap Dika yang mulai melemah. Lo di mana sih Dik? Gue gak lihat lo di mana, tanya Anton. Gue di kamar lo Ton, kesini dong, saut Dika mengajak. Lalu Anton ke kamarnya dengan membawa lilin. Didapati Dika tengah berbaring sambil memegangi kepalanya. Iya, kepala lo berdarah, kenapa Dik? Ya ampun, darahnya banyak banget. Anton mulai panik. Gue perih banget Ton, badan gue dingin banget, kepala gue aduh sakitnya minta ampun, lirik Dika lagi. Coba lihat kepalanya yang berdarah, ucap Anton sambil mencoba mengangkat lilinnya tepat mengarah ke wajah Dika. Ketika Dika melepaskan tangannya, tampak jelas kepalanya yang penuh darah merah, mengental dan bola mata yang hampir copot keluar. Bagian otaknya pun mulai terlihat dengan bintik putih cairan otak yang berdarah. Anton kaget bukan kepalang. Buhu punduknya berdiri dan menjerit sejadi-jadinya. Seketika tubuhnya lunglai lemas tak berdaya tergeletak di samping tempat tidurnya. Keesokan harinya, Anton mendapatkan dirinya berada di rumah sakit dengan kepala terikat, perban putih, dan di sampingnya pun terdiri ayah dan ibunya. Kamu kenapa Ton? Kamu sakit apa? Iya Ton, maafin ibu ya, yang tidak bisa menjaga kamu sepenuhnya. Anton masih terdiam dan masih dengan kondisi lemah. Seorang suster dan perawat pria datang menghampirinya untuk memberikan obat-obatan untuk pemulihan kondisi kesehatannya. Ya Bu, Anton kok ada di rumah sakit? Emang Anton kenapa? Anton, tadi pagi ibu menemukanmu pingsan di sebelah tempat tidur, kepala kamu membentur lantai, dan ada darah. Sebenarnya kamu habis main apa sih di kamar sampai jatuh begitu? Anton. Bu, Anton semalam habis belum selesai bicara mata Anton tertuju pada sebuah berita yang ada di sebuah koran yang saat itu dipegang sang ayah. Ya, coba lihat berita itu, siapa yang kecelakaan? Iya Ton, baru mau papa ceritain bahwa temanmu si Dika kemarin sore meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, tubuhnya terpenting dan masuk ke kolong mobil truk. Siang ini jenazahnya akan dikubumikan di TPU Pondok Kelapa. Beritanya sudah ada di televisi dari kemarin malam dan dari hari ini sudah ada beritanya di koran-koran. Padahal ayah tahu anak itu baik sekali. Itulah takdir, kita tidak ada yang tahu. Tuhan akan memanggil kita. Anton terdiam membisu dan mencoba mengingat peristiwa semalam di mana ketika dia hendak ke kamar. Tiba-tiba Dika sudah mengejutkan dari belakang, padahal tidak terdengar nangkuk kaki Dika. Dan ketika mencari Anton di luar rumah, tiba-tiba ketika menoleh sudah ada di belakangnya. Lalu ketika menonton berita kecelakaan, Dika berusaha mematikan TV. Begitulah ketika hendak menonton TV, ketika Dika sudah tidur, tiba-tiba sudah ada di belakang dan duduk di atas sofa. Dan terakhir melihat wajah Anton dengan wajah penuh darah dan kepala pecah. Maaf Pak, Bu, ada dokter yang akan memeriksa kondisi kesehatan Anton. Jadi ibu dan bapak bisa keluar sebentar, sapa sang suster kepada ayah dan ibu Anton. Tak lama sang dokter pun datang untuk memeriksa sambil membalikan badannya. Sang dokter menyiapkan obat-obatan di atas meja, dan ketika sang dokter berbalik badan dengan jarum suntik di tangan, tampak wajah Dika yang tersenyum sinis sambil berkata, kamu juga harus mati Anton.